Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Edun dalam Opsiana Podcast episode ke-9. Sebelum gue memulai podcast ini, gue pengen mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam podcast gue sebelum-sebelumnya, jadi mohon dimaafkan. Ya, sekarang lagi liburan panjang, enaknya sih jalan-jalan ya. Cuma gimana, gue cuma bisa stay di rumah belakangan ini buat istirahat. Jujur aja gue udah libur dari 2 minggu yang lalu. Cuma rasanya itu bukan kayak liburan. Gue harus nugas. Agak kesulitan gue buat ngerjain tugas. Stres. Belum lagi abis liburan ini gue langsung ada ujian semester. Oke, daripada bahas tugas kuliah gue, mendingan gue bikin podcast aja. Gue pengen bahas topik yang cukup simpel kali ini. Masih seputar bisnis, karena memang gue suka banget topik ini. Tapi topiknya cukup random. Ya, tapi nggak begitu berat lah ya. Gue pengen bahas tentang seminar bisnis. Dan kenapa sih seminar bisnis itu kebanyakan isinya motivasi. Jadi sebelum memulai pembahasan, gue pengen bilang kalau bahasan kali ini itu sumbernya dari gue sendiri, pengalaman gue. Jadi ini sifatnya opini. Jadi begini, gue itu udah cukup banyak ya ikut seminar bisnis. Entah yang diadakan di kampus gue ataupun yang diadakan di luar kampus gue. Nah, biasanya seminar bisnis itu kan diadakan dalam rangka ada event tertentu. Misalnya dari komunitas, ada juga lembaga, biasanya dari gua itu lembaga pendidikan universitas gua, atau bahkan dari perlombaan. Gue sering tuh ikut lomba. Nah, sebelum masuk ke lomba atau rulesnya, itu ada seminarnya dulu. Seiring perkembangannya zaman, asik ini gila, formal amat. Seiring perkembangannya zaman, seminar itu nggak cuma diadakan di event sekarang. Ada yang stand alone, jadi mereka buat event seminar sendiri. Jadi isinya cuma seminar aja. Belum lagi nih, karena internet udah makin lama makin kenceng, ada istilah webinar. Jadi seminar yang diadakan melalui internet atau bisa dibilang bisa lewat web, bisa lewat aplikasi. Tapi dari setiap seminar yang gue ikutin tersebut, gue menemukan ada satu kesamaan yang cukup terlihat. Jadi setiap seminar yang gue ikutin itu, pembicaranya memberikan motivasi atau dorongan kepada para audiens. Come on, let's start. Ayo mulai berbisnis. Ayo mulai buka usaha kalian. Ayo start, cari supplier, apalah seperti itu. Banyak. Dan biasanya seminar-seminar yang banyak motivasinya ini yang gue ikutin, temanya itu rata-rata mirip. Temanya let's start your business. Ayo cari ide. Come on, validate your business. Seperti itu. Jadi ada semacam start point. Jadi intinya itu motivasi diberikan kepada orang yang berada di posisinya garis start. Karena gue menemukan persamaan ini, gue tertarik untuk berasumsi. Kenapa banyak seminar bisnis yang memuat motivasi? Alasan yang terpikirkan oleh gue itu adalah karena orang itu susah banget yang namanya mengambil langkah pertama. Gue ambil contoh deh, ketika kita ingin memulai aktivitas kita sehari-hari, biasanya diawali dengan yang namanya bangun tidur. Ini buat yang biasanya tidur ya, kalau malam, yang begadang dikecualikan, pasti susah banget tuh kita yang namanya buat bangun. Makanya gue mencoba mencari tahu apa sih penyebab orang susah yang namanya mengambil langkah pertama. Jadi ada beberapa penyebab yang kepikiran sama gua. Penyebab pertama dan yang utama adalah karena orang itu merasa takut.
Dan biasanya takutnya itu juga bermacam-macam. Ada yang takut rugi, ada yang takutnya barang nggak laku, ada juga yang takut nggak bisa ngatur waktu buat usahanya. Dan pokoknya banyak deh. Permasalahannya di sini adalah lucu aja gitu. Ketika orang itu lebih takut kepada sesuatu yang sebenarnya nggak pasti, ketimbang takut sama sesuatu yang udah pasti. Nih gue ambil contoh nih. Orang takut rugi, padahal belum mulai. Emang udah pasti lu bakal rugi. Lalu dibandingin dengan lu nonton film horor, udah tahu pasti ada setannya, tapi lu masih nonton. Yang kedua, biasanya penyebab kedua ini terjadi pada orang yang udah melewati rasa takutnya atau enggak emang orangnya itu kurang memiliki rasa takut. Terlebih rasa takut terhadap resiko. Tapi masalahnya, meskipun mereka nggak merasakan namanya takut terhadap resiko, mereka masih nggak menemukan jalan buat maju. Nah, penyebab keduanya ini adalah adanya keraguan dalam diri mereka. Hal ini sering terjadi sama gua juga. Jadi yang sering gua raguin itu pas awal-awal gua baru mau mulai usaha adalah gua ragu apakah bidang yang gua tekunin ini sesuai sama gua atau enggak. Gue juga ragu apakah usaha ini bisa jalan, apakah gue bisa ngatur waktu kuliah gue dengan usaha gue. Pokoknya gue ragu banget. Apakah gue harus mentingin kuliah gue dulu baru usaha gue atau kebalikannya usaha gue dulu baru kuliah gue. Pokoknya gue banyak keraguannya. Karena gue juga sendiri orangnya sangat-sangat mudah yang namanya ragu. Dan menurut gue kalau lu ragu itu sangat mempengaruhi pikiran lo. Jadi lu bakal kepikiran terus. Nah hal ini tuh bener-bener wasting time banget. Dan karena udah memakan banyak waktu, akhirnya itu pun menjadi penyesalan buat gue karena ya gue udah kebuang banyak waktu. Kalau seandainya gue nggak ragu gitu, gue udah mulai duluan, mungkin udah panjang ceritanya. Jadi kalau sekarang, kalau gue merasa ragu gitu, mending say no aja ketimbang kebanyakan mikir gitu. Penyebab ketiga, yaitu karena banyak orang yang nggak tahu, tapi nggak punya inisiatif buat mencari tahu. Ini sering terjadi banget nih. Jadi kan kalau orang mau memulai bisnis atau mau melakukan sesuatu aja deh. Kalau nggak tahu mau mulainya gimana. Ambil contoh. Lu mau naik tangga buat sampai ke atas. Tapi ceritanya lu nggak tahu nih cara naik tangga. Ya kalau lu nggak cari tahu gimana caranya naik tangga, ya lu nggak bakal sampai ke atas. Padahal kan cara naik ke atas itu bukan cuma lewat anak tangga. Ada cara-cara lain. Makanya kita perlu cari tahu dulu. Lalu nyari taunya bagaimana? Ya lah kan sekarang udah ada internet. Kenapa nggak cari di internet? Googling. Kalau Mas googling bisa tanya kenalan. Nggak ada kenalan, coba ke perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, cari bukunya. Yang penting apa? Yang penting inisiatif dulu aja. Kalau nggak ada inisiatif dan nggak ada niat buat nyari tahu, percuma juga sih kalau tahu sumbernya gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan utamanya. Jadi, kenapa sih seminar bisnis itu kebanyakan membuat motivasi? Ini opini gua. Jadi tujuannya dimasukkan motivasi ke dalam seminar bisnis itu adalah untuk menghilangkan keraguan dan mengurangi ketakutan untuk start. Di sisi lain, mereka juga mau dapat ilmu dari seminar tersebut sehingga mereka tahu. Buat yang udah ikut seminar bisnis atau udah sering atau udah pernah, pasti sering ketemu pembicaranya itu adalah orang-orang yang udah punya karir profesional. Produknya udah terkenal di masyarakat. Pokoknya mereka itu orang-orang yang udah kredibel banget deh. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar isi dari seminar tersebut dapat masuk kepada audiens, dapat diterima langsung kepada audiens dan audiensnya bisa percaya. Kenapa? Karena yang nyampeinnya orang yang udah terbukti. Karena udah terbukti nih yang ngomongin adalah orang-orang yang sukses, mereka udah nggak ragu mendengarkan seminar tersebut. Itu yang pertama. Tapi mungkin mereka masih ada keraguan untuk start their business. Lalu pas seminar berjalan, pembicara yang ngomong, menjelaskan tentang misalnya seminar tentang how to start your business. Bahkan ada pembicara yang menawarkan produk mereka yang biasanya berupa platform buat jualan, biasanya marketplace. Ayo start lewat sini aja, nanti kami bantuin begini-begini. Lalu kalau kalian gak punya produk,
kami bisa bantu carikan reseller. Ada juga yang seperti itu. Ini kan langsung 2 kali pukul. Yang pertama, orang yang nggak tahu langsung tahu, oh kalau jualan lewat sini aja, nanti dibantu kok. Lalu menghilangkan keraguan dari diri orang sehingga orang nggak kebanyakan mikir lagi, langsung start. Kok bisa start? Gue udah tahu jalannya, gue udah tahu arahnya. Ya udah tinggal start. Nunggu apa lagi? Juga banyak yang ragu buat memulai usaha karena mereka pikir dana mereka nggak cukup. Gue males nih buka usaha, gue ragu usaha gue bisa jalan, gue nggak punya dana. Makanya dari sekian banyak seminar, sering banget tuh yang menyebutkan namanya investor. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan keraguan kita kalau kita nggak punya dana. Kalau gue nggak punya dana gimana? Ya udah cari investor. Investor bisa siapa aja, bisa orang terdekat, bisa juga orang yang tidak kita kenal, bisa juga kenal dari kenalan kita. Nggak ada yang tahu. Di seminar juga dijelaskan kalau kalian nggak punya dana yang cukup, kalian bisa melakukan yang namanya bootstrapping. Jadi pakai dana sendiri, benar-benar harus mengeluarkan effort yang besar. Makanya dari seminar itu isinya pun membantu kita untuk menghilangkan keraguan tersebut. Tapi pasti masih ada ketakutan dari orang-orang yang udah mau start bisnisnya. Lalu bagaimana cara mengurangi ketakutan tersebut? Biasanya seminar itu menggarisbawahi ketika lu mau start bisnis atau nggak mau mulai usaha, diperjelas apa sih resiko yang bakal lu alami. Di garis bawah itu apa yang biasanya ditakuti oleh para pebisnis atau nggak para profesional tersebut. Cuma di sini ketakutannya itu kan digarisbawahi, diperjelas. Orang-orang yang awalnya gue takut rugi nih, diperjelas nih ruginya seperti apa dan kenapa bisa rugi. Misalnya orang takut barangnya nggak laku, lalu diperjelas kenapa barang ini nggak laku, karena lu salah jual tempatnya, harusnya ini nggak jualnya di sini. Atau enggak, kalau lu nggak mau barang lu nggak laku, jangan nyetok dulu, dropshipper aja dulu. Selain ketakutan-ketakutan yang gue sebutkan tadi, masih banyak jenis ketakutan yang dirasakan oleh orang-orang yang belum start. Jangan kan yang belum start, yang udah start pun banyak mengalami ketakutan. Makanya di dalam seminar itu diadakan sesi tanya jawab juga, di mana kalian bisa tanyakan langsung apa yang menjadi keresahan atau ketakutan kalian sehingga dibantu oleh para pembicara memberikan solusi, meskipun terkadang solusinya itu nggak to the point, masih sifatnya abstrak. Kenapa? Karena solusi yang mereka berikan itu belum tentu cocok buat kita. Dia cuma kasih referensi aja, kita tinggal mencoba lalu memodifikasi solusi mereka biar cocok sama bisnis kita. Seperti itu. Dengan begitu, motivasi dari seminar bisnis itu kan jadi bermanfaat gitu. Kita yang ragu jadi nggak ragu lagi. Kita yang punya rasa takut yang besar, rasa takutnya mulai berkurang. Bahkan ada yang sampai hilang. Tapi kebanyakan nggak hilang sih. Kebanyakan berkurang dari levelnya takut banget berubah jadi was-was gitu doang. Makanya ada kalimat belajarlah dari pengalaman orang lain dan itu real banget. Jadi itu sih pendapat gua, kenapa seminar bisnis itu isinya motivasi. Nah, gua rangkum secara total aja. Jadi begini, kenapa seminar bisnis itu kebanyakan motivasi? Karena orang-orang itu mengalami kesulitan dalam memulai sesuatu hal yang baru, terlebih dalam usaha. Karena mereka merasakan takut, ragu, dan juga tidak tahu mau mulai dari mana. Oleh karena itu, muncullah seminar bisnis yang disisipkan motivasi agar bisa merubah pola pikir orang tersebut sehingga mereka mau memulai usaha mereka. Yang penting apa? Start dulu. Gue rasa itu aja sih yang pengen gue sampaikan di podcast kali ini. Jadi opsi ada di tangan kalian. Takut atau ragu atau tidak tahu bisa menghambat kita untuk maju. Tapi jangan sampai menghentikan langkah kita untuk maju. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.